Muhammad Gibran Ar-Rasyid pendaki yang sempat 6 hari hilang di Gunung Guntur dalam sempat menjalani perawatan medis dan saat ditemukan hari Jumat sore kemarin di sekitar kawasan Curug Koneng, Gibran dalam kondisi tubuh lemas dengan luka di bagian kaki. Remaja 13 tahun itu masih menjalani perawatan medis di puskesmas. Meski masih terbata-bata, Gibran menceritakan pengalamannya selama hilang di Gunung Guntur. Ia mengaku bisa bertahan hidup karena ada orang-orang yang selalu memberinya makan. Nah, karena kemudian banyak yang mengait-kaitkannya dengan sejumlah hal-hal yang berbau misteri. Muhammad Gibran, bocah 14 tahun asal Garut, hilang misterius saat mendaki Gunung Guntur. Kasus bocah hilang di Gunung Guntur ternyata tak sekali ini saja terjadi. Hilangnya pendaki di Gunung Guntur secara misterius menjadi cerita tersendiri di balik indahnya gunung yang berada di Tarogong Kaler, Garut tersebut. Dalam 2 tahun terakhir tercatat ada 2 pendaki berusia di bawah umur yang hilang misterius di gunung tersebut. Pertama pada tahun 2020 lalu, seorang pendaki bernama Aprijal Putra Martian hilang di Gunung Guntur. Aprijal hilang di Gunung Guntur hari Jumat 3 Juli 2020. Kala itu dia mendaki bersama sejumlah temannya dan tiba di kawasan pos 3 Gunung Guntur sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mereka memutuskan bermalam di pos 3. Saat malam di lokasi, Aprijal diketahui sempat kencing di dekat tenda. Menurut ayah Aprijal, Agung, saat informasi, setelah kencing Aprijal mulai menunjukkan gelagat aneh. Dia sangat ngobrol sendirian. Kemudian teman-teman nanya, "Kamu ngobrol sama siapa?" Anak saya menjawab, "Iu Jong si Buddha, ini sama si brother." Sambil menunjuk ke arah gelap, ungkap Agung. Remaja berusia 16 tahun itu kemudian beristirahat di dalam tenda bersama teman-temannya. Mereka bangun pagi-pagi, namun terkejut karena Aprijal sudah tak ada di sana. Sejak saat itu Aprijal menghilang tanpa jejak. Pencarian kemudian dilakukan tim SAR gabungan. Setelah menerima laporan hilangnya Aprijal dari teman-temannya, Aprijal kemudian ditemukan keesokan harinya, tepatnya Sabtu 4 Juli 2020. Saat itu Aprijal ditemukan di sebuah batu besar yang berada di mata air Curug Tipis. Anehnya dia ditemukan dalam kondisi telanjang, hanya menggunakan celana dalam. Aku mengatakan anaknya mengaku buntu selama hilang. Katanya dia buntu, jalan ke sana buntu, jalan ke sini buntu, tapi kondisinya sadar, kata Agung. Kejadian hilangnya pendaki secara misterius kembali terulang tahun ini. Muhammad Gibran Ar-Rasyid, 14 tahun, hilang seketika saat mendaki Gunung Guntur. Kejadian bermula saat Gibran mendaki Gunung Guntur bersama dengan teman-teman. Sore, mereka tiba di pos 3 sekitar pukul 17 waktu dan bermalam di sana. Hari Minggu 12 pagi sekitar jam 4 rombongan kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Guntur. Namun Gibran dikabarkan enggan ikut dan memilih bertahan di tenda. Sekitar pukul 8, rombongan kembali turun ke pos 3, tapi Gibran sudah tidak ada di lokasi, ucap Kapolsek Tarogong Kaler mengharuskan. Sejak saat itu Gibran menghilang misterius. Teman-temannya berupaya mencari namun tidak membuahkan hasil. Mereka kemudian melaporkan hilangnya Gibran ke petugas jaga. Operasi SAR kemudian dilaksanakan tim SAR gabungan dipimpin Basarnas dengan ratusan personil dari berbagai institusi, organisasi hingga komunitas warga.
Setelah 5 hari mencari, akhirnya Gibran berhasil ditemukan. Dia ditemukan dalam kondisi selamat di kawasan Curug Cikoneng, lokasi berjarak sekitar 750 meter dari pos 3. Gibran pertama kali ditemukan oleh Adeliki, 55 tahun, warga setempat, sekaligus sesepuh Gunung Guntur, hari Jumat 24 sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 16, unsur SAR gabungan menerima informasi dari warga bahwa servisor Gibran ditemukan di Curug Cikoneng, kemudian dievakuasi pada pukul 17:41, ujar Kepala Kantor SAR Bandung, Deden Triwarsa. Gibran kemudian dievakuasi dan dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis di puskesmas Taragol. Gibran sempat berbincang dengan wartawan. Dia berbagi pengalaman selama 5 hari menghilang. Gibran mengaku sempat bertemu dengan 5 sosok misterius yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 lelaki. Mereka menawarkan makanan padanya. Ada 5 orang. Yang perempuan pakai baju putih. Makanannya ada ikan, nasi, tapi saya enggak dimakan karena enggak kenal, kata Gibran. Gibran mengaku sadar namun tak bisa berbuat banyak saat itu. Namun dia mengaku selama 5 hari tak merasakan malam. 5 hari itu terang saja, enggak ada malam, ugat Gibran. Terlepas dari hal di luar nalar yang terjadi kepada para pendaki yang hilang, 2 kejadian ini sudah sepatutnya dijadikan pelajaran bagi para pendaki untuk selalu waspada dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada 3 syarat kalau mau mendaki Gunung Guntur. Jangan sompral, jangan bersiu, jangan banyak nanya jalan, ujar Mang Ade, sesepuh Gunung Guntur. Oke, demikianlah informasi di pagi. Ya, terus banyak orang juga lewat menawarkan makanan. Sempat ngerasa ada yang aneh nggak? Mungkin suasananya atau mungkin perasaan Gibran, karena kan sebenarnya Gibran tahu lah ya rute di sana. Ya aneh sih, ya aneh. Oh aneh, anehnya? Perutnya dikunci. Anehnya kenapa Gibran? Iya ya, pas dia di sana nggak bisa bicara, nggak bisa apa. Iya, seperti dikunci gitu, mulutnya nggak bisa bicara. Oh, itu mungkin apakah karena faktor pada saat itu Gibran lagi lapar? Apa gimana Gibran? Apa memang rasanya tuh pingin teriak tapi nggak bisa? Ya lapar enggak. Ya nggak bisa teriak, nggak bisa apa. Ya bisanya minum. Tapi Gibran sempat ini nggak, karena tadi kan Gibran sudah merasa aneh gitu ya. Gibran sempat nggak berdiri, jalan, cari tempat lain, cari temen-temennya gitu. Karena kan udah terpisah nih sama temen-temennya. Itu jatuh sungai. Oke,